Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Rotosei Meijin Company volume kedua chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang Akademi Sihir Industri. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah kasus pencurian relik buatan Megistore selesai diatasi, akhirnya keadaan pun telah kembali normal. Dan setelah sekian lama Tatsuya absen dari kampusnya, dia pun hari ini akhirnya datang ke universitas untuk menutupi pelajaran yang telah dia lewatkan. Lalu saat jam makan siang telah tiba, Tatsuya, Miyuki, dan juga Lina pun mereka bertiga langsung menuju ke kantin untuk makan siang. Tetapi saat mereka sampai di sana, ternyata mereka lalu bertemu dengan Mikihiko. Dan singkatnya mereka pun langsung makan siang bersama-sama. Lalu setelah itu, Mikihiko pun langsung mengobrol dengan Tatsuya. Dan di sini Mikihiko bertanya tentang perusahaan Tatsuya, yaitu perusahaan Meijin Company. Perlu diketahui, informasi tentang Tatsuya yang telah membuat sebuah perusahaan, ternyata informasi itu telah menyebar kemana-mana. Karena saat ini Tatsuya adalah seorang penyihir yang sangat terkenal, bahkan di seluruh dunia. Dan juga seluruh dunia saat ini sudah mengetahui jika Tatsuya saat ini memiliki 3 jabatan utama yang sangat penting. Pertama, dia adalah seorang presiden dari perusahaan Stellar Generator. Yang kedua, dia adalah seorang direktur eksekutif dari perusahaan Meijin Company. Dan yang ketiga, dia adalah wakil pemimpin dari organisasi internasional, yaitu Meijin Society. Dan karena organisasi Meijin Society dan juga perusahaan Meijin Company telah menggunakan kata yang sama dalam nama mereka, yaitu Meijin, akhirnya hal ini telah membuat banyak orang menjadi salah paham. Bahkan saat ini banyak orang yang telah mengira jika kedua pihak itu adalah satu bagian. Dan kesalahpahaman ini juga menjadi lebih besar saat mereka tahu jika Tatsuya juga telah terlibat di dalam kedua lembaga itu sebagai orang yang memiliki jabatan yang sangat penting. Tetapi pada kenyataannya, sebenarnya organisasi Meijin Society dan juga perusahaan Meijin Company, mereka berdua ini adalah dua pihak yang sangat berbeda, tetapi hanya bekerja sama untuk menjamin hak asasi para penyihir. Sedangkan untuk perusahaan Stellar Generator, perusahaan ini sudah dikenal oleh banyak orang sebagai perusahaan yang telah dibuat oleh Tatsuya, bahkan sampai saat ini masih beroperasi. Lalu setelah itu, Tatsuya pun lalu bilang kepada Mikihiko bahwa sebenarnya saat ini masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan di dalam perusahaan Meijin Company. Dan untungnya di sini Mikihiko langsung mengerti, karena menurutnya hal ini sangatlah wajar terjadi pada perusahaan baru, apalagi perusahaan itu adalah perusahaan sebesar Meijin Company. Tetapi tiba-tiba Mikihiko dengan nada yang sedikit agak pelan, dia pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah benar Saengusa Mayumi telah bekerja di perusahaan Tatsuya? Karena selama ini dia telah mendengar banyak rumor yang mengatakan tentang hal itu. Dan Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjawab. Tatsuya bilang bahwa memang benar putri tertua dari keluarga Saengusa, yaitu Saengusa Mayumi, dia telah secara resmi bekerja di perusahaan Meijin Company. Tetapi kenapa hal ini bisa menjadi rumor? Lalu Mikihiko pun bilang kepada Tatsuya bahwa hal itu sudah wajar menjadi sebuah rumor yang sangat hangat. Karena Saengusa Mayumi sudah dikenal sebagai putri tertua dari keluarga Saengusa. Sedangkan perusahaan Meijin Company juga dikenal sebagai perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Yotsuba. Dan akan sangat aneh jika anggota keluarga dari keluarga Saengusa sampai bekerja di dalam perusahaan yang telah dimiliki oleh keluarga Yotsuba. Padahal kedua keluarga itu adalah rival. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi setelah itu, Mikihiko juga lalu memberitahu Tatsuya sebuah rumor yang saat ini banyak dibicarakan di dalam komunitas sihir. Dan salah satu rumor itu mengatakan jika keluarga Saengusa dan juga keluarga Yotsuba telah membuat sebuah aliansi. Bahkan yang lebih gila lagi, ada juga rumor yang mengatakan jika keluarga Saengusa telah menjadi bawahan dari keluarga Yotsuba. Tatsuya mendengar hal ini, dia pun menjadi sedikit agak terkejut.
karena dia tidak menyangka jika rumor akan menjadi separah ini. Lalu Tatsuya pun langsung menjelaskan semuanya kepada Mikihiko. Tatsuya bilang bahwa awalnya dia tidak tahu tujuan dari Saengusa Mayumi, kenapa dia bisa mendaftar di perusahaannya. Tetapi yang dia tahu Mayumi itu adalah orang yang sangat rajin dan juga giat bekerja, sehingga dia tidak keberatan untuk menerimanya sebagai pekerja. Mikihiko yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Karena dia juga sangat tahu bahwa tidak mungkin keluarga Yotsuba dan juga keluarga Saengusa akan membentuk sebuah aliansi. Lalu setelah itu, sekarang giliran Miyuki yang bertanya kepada Mikihiko, bagaimana perkembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mikihiko tentang jimat digital. Perlu diketahui bahwa di tahun ini bukan hanya penelitian milik Tatsuya saja yang telah mendapatkan banyak perhatian oleh banyak pihak. Tetapi ternyata penelitian yang dilakukan oleh Mikihiko juga telah mengundang banyak minat dari banyak orang. Karena menurut komunitas sihir, penelitian yang sedang dilakukan oleh Mikihiko adalah hal yang cukup berharga. Dan Mikihiko pun lalu bilang kepada Miyuki bahwa saat ini penelitiannya tentang jimat digital sudah cukup berkembang dengan bantuan dari Mizuki. Tetapi tiba-tiba, Lina pun dengan nakal langsung bertanya kepada Mikihiko, lalu bagaimana hubungan Mikihiko dengan Mizuki? Bahkan dia juga telah mendengar jika saat ini mereka berdua telah tinggal bersama. Mikihiko yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat panik. Lalu dengan sangat gugup dia pun bilang jika hal itu hanyalah salah paham. Karena walaupun mereka tinggal serumah, tetapi mereka tidak ada maksud yang aneh-aneh. Bahkan hal itu hanya bertujuan untuk penelitian saja. Dan mereka memiliki kamar yang terpisah. Tetapi Lina dengan sangat antusias terus memojokkan Mikihiko dengan berbagai pertanyaan yang sangat aneh. Bahkan tanpa malu-malu, Lina pun langsung bertanya kepada Mikihiko, apakah Mikihiko pernah tanpa sengaja melihat Mizuki yang sedang di dalam kamar mandi? Tetapi Mikihiko yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya dengan sangat malu. Dan dia bilang jika kamar mandi yang ada di rumah keluarganya adalah kamar mandi yang terpisah, dan hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Dan untungnya di sini Miyuki dan juga Tatsuya akhirnya langsung menolong Mikihiko yang sudah sangat terpojok. Dan Miyuki lalu bilang kepada Lina bahwa apa yang dibicarakan oleh Lina itu tidak akan terjadi di dunia nyata. Bahkan Tatsuya juga langsung mengajak Lina jika Lina itu terlalu banyak menonton film sehingga imajinasinya terlalu tinggi. Di sisi lainnya, pekerjaan Saengusa Mayumi di perusahaan Meijin Company, hal ini telah menjadi topik utama di dalam komunitas sihir negara Jepang. Dan saat ini perusahaan Meijin Company adalah sebuah perusahaan yang dipimpin oleh kepala keluarga Yotsuba berikutnya, yaitu Yotsuba Miyuki. Dan hal ini akhirnya membuat sebuah anggapan di seluruh dunia jika perusahaan Meijin Company adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Yotsuba. Dan saat putri tertua dari keluarga Saengusa, yaitu Saengusa Mayumi masuk ke dalam perusahaan itu, akhirnya rumor pun mulai menyebar dengan sangat cepat. Perlu diketahui, Saengusa Mayumi sebenarnya bukanlah pewaris dari keluarga Saengusa. Bahkan dia juga tidak memiliki peran khusus di dalam keluarga Saengusa. Jadi tidak heran jika dia mendapatkan pekerjaan di tempat yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Saengusa. Tetapi bergabungnya Mayumi ke dalam perusahaan Meijin Company, ternyata hal itu akhirnya menciptakan kegaduhan yang cukup besar di kalangan penyihir yang ada di seluruh dunia. Karena mereka tahu bahwa keluarga Saengusa adalah rival dari keluarga Yotsuba. Bahkan rumor ini juga telah menjadi topik hangat yang telah membuat berbagai pihak menjadi waspada, termasuk Ten Master Clan, 18 rumah asisten, dan juga pihak pertahanan nasional. Karena jika keluarga Yotsuba dan juga keluarga Saengusa bergabung, maka kekuatan mereka ini tidak akan terkalahkan. Dan hal ini membuat banyak pihak menjadi sangat khawatir. Dan di dalam perusahaan Meijin Company, Mayumi telah mendapatkan jabatan sebagai pengurus dari Akademi Sihir Industri yang akan segera dibuka. Dan tujuan perusahaan Meijin Company mendirikan akademi ini adalah untuk bisa melindungi hak asasi para penyihir, baik itu penyihir yang diakui ataupun tidak diakui, dengan harapan agar para penyihir itu akan dapat menggunakan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dan cara kerja dari akademi ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada para penyihir itu, agar mereka bisa memiliki kemampuan untuk bisa bekerja di bidang industri ataupun yang lain, sehingga mereka tidak harus menjadi alat militer. Pada suatu hari di pertengahan bulan Mei tahun 2100, Tatsuya saat ini sedang sibuk mengecek beberapa dokumen yang ada di kantor perusahaan Stellar Generator. Tetapi tiba-tiba ada sebuah pesan yang masuk ke dalam terminal milik Tatsuya. Dan ternyata pesan itu berasal dari Mayumi.
Dan di dalam pesan itu Mayumi lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah dia boleh menelpon Tatsuya saat ini. Dan Tatsuya pun langsung setuju dengan hal itu. Lalu saat panggilan video itu terhubung, wajah Mayumi pun langsung tampil di layar terminal milik Tatsuya. Lalu Mayumi dengan sangat sopan langsung menyapa Tatsuya sebagai atasannya dengan mengatakan bahwa dia berterima kasih jika Direktur Tatsuya sudah memberinya waktu untuk bicara. Lalu setelah itu, Mayumi pun langsung bertanya kepada Tatsuya, jika nantinya Akademi Sihir Industri selesai dibuka, maka siapakah yang akan menjadi kepala akademi? Tetapi Tatsuya dengan tenang lalu menjawab bahwa saat ini dia belum bisa memutuskannya. Mayumi mendengar hal itu, dia pun terlihat sangat kecewa. Lalu Tatsuya bertanya kepada Mayumi, menurut Mayumi siapakah orang yang paling cocok untuk menjadi kepala akademi? Dan Mayumi pun lalu menjawab bahwa menurutnya orang yang cocok untuk menjadi kepala akademi haruslah orang yang memiliki nilai positif di dalam komunitas sihir. Misalnya seperti orang yang memiliki pengalaman banyak di dalam komunitas sihir, seperti anggota eksekutif di dalam asosiasi sihir. Tetapi setelah Mayumi lama berpikir, dia pun akhirnya beranggapan jika sebaiknya mereka tidak mengambil orang-orang yang berhubungan dengan keluarga Yotsuba ataupun keluarga Saengusa. Dan lebih baik mereka mengambil orang-orang dari keluarga Number lainnya yang memiliki reputasi yang cukup baik dan juga tidak memihak kepada keluarga Number manapun. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Bahkan Tatsuya juga tidak keberatan dengan hal ini. Dan Mayumi yang telah mendapatkan persetujuan dari Tatsuya, dia pun lalu bilang kepada Tatsuya bahwa sepertinya dia telah menemukan kandidat yang sangat cocok untuk mengisi posisi kepala akademi. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Setelah Mayumi selesai menelpon Tatsuya, dia pun akhirnya langsung ditanyai oleh Tookami, apakah Direktur Tatsuya telah memutuskan siapakah orang yang akan menjadi kepala akademi. Perlu diketahui, Tookami saat ini baru saja kembali dari wilayah Vancouver pada akhir bulan lalu. Dan saat dia kembali, dia pun langsung menuju ke kantor pusat perusahaan Meijin Company untuk mengajukan banding kepada Tatsuya agar dia bisa terus bekerja di perusahaan Meijin Company. Tetapi alasannya ingin terus bekerja di perusahaan ini, ternyata alasan itu masih tetap sama, yaitu untuk menyusup ke dalam perusahaan ini untuk mengumpulkan banyak informasi dan juga untuk memastikan niat dan juga tujuan dari Tatsuya sesuai perintah dari atasannya, yaitu Rena Cavalier. Dan perlu diketahui, sebenarnya Tatsuya dan juga Miyuki sudah tahu tentang fakta ini. Tetapi Tatsuya lebih memilih untuk tetap diam, karena menurut Tatsuya kemampuan Tookami ini sangat dibutuhkan di dalam perusahaannya. Lalu setelah itu, Mayumi pun langsung memberitahu Tookami bahwa saat ini Direktur Tatsuya belum memutuskan siapakah yang akan menjadi kepala akademi. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Perlu diketahui, Akademi Sihir Industri dijadwalkan akan dibuka pada bulan September. Dan jika tidak dipersiapkan sejak awal, pasti akan sedikit sekali orang yang akan mendaftar. Dan di sini Tookami bertugas sebagai penyebar informasi tentang Akademi Sihir Industri. Lalu setelah itu, Tookami pun lalu bertanya kepada Mayumi, lalu apalagi yang harus mereka lakukan? Karena mereka berdua tidak memiliki pengalaman yang banyak dalam mengurus suatu akademi. Lalu Mayumi pun bilang kepada Tookami bahwa mungkin mereka harus bertanya kepada Kak Kyoko. Perlu diketahui, Fujibayashi Kyoko telah dikirim oleh keluarga Yotsuba untuk bekerja dengan Tatsuya di perusahaan Meijin Company pada awal pendiriannya. Dan bisa dibilang Kyoko ini adalah karyawan formal pertama perusahaan. Sedangkan Tookami yang telah mendengar saran dari Mayumi, dia pun akhirnya langsung setuju. Karena bagaimanapun Kyoko lah yang selama ini telah mengajari mereka dalam perusahaan, dan Kyoko lah senior mereka. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.